Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, perbedaan antara kesalahan administrasi pemerintahan dan tindak pidana korupsi kerap kabur, sehingga tidak jarang kebijakan publik justru berujung pada proses pidana. Sejumlah kebijakan pejabat publik, khususnya yang berkaitan dengan perizinan dan diskresi administratif, kerap berujung pada proses pidana dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme pengawasan dan koreksi tersendiri terhadap keputusan pejabat negara. Keputusan administratif dapat dikenai sanksi administratif, dibatalkan melalui mekanisme internal pemerintahan, atau diuji keabsahannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, yakni upaya terakhir yang digunakan apabila mekanisme hukum lain tidak memadai atau apabila ditemukan unsur kejahatan yang jelas. Prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewenangan, diskresi, serta mekanisme pengujian keputusan pejabat pemerintahan. Seperti kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong yang dinilai pengadilan melanggar aturan dengan mengizinkan impor gula kristal mentah oleh swasta alih-alih BUMN. Namun, pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan diskresi dalam tata kelola kebijakan impor, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif, bukan tindak pidana. Mestinya kalau saya, penerapan hukum atau hukuman itu mesti proporsional. Saya kebetulan pernah menulis buku yang berjudul Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi. Saya dalam buku itu sebenarnya ingin menekankan agar penerapan aturan hukum itu secara proporsional. Kalau kesalahannya administrasi, ya kenakan sanksi administrasi. Kalau kesalahannya perdata, ya kenakan sanksi perdata dan seterusnya. Secara proporsional. Sebab memang ada beberapa istilah itu yang bisa digunakan secara bersama-sama. Misal, perbuatan melawan hukum. Itu kan istilah itu bisa masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum di bidang perdata, di bidang hukum administrasi, di bidang pidana. Gitu. Nah itu mesti ditempatkan secara proporsional, jangan dibulak-balik. Muncul satu pertanyaan mendasar, mengapa seseorang bisa dipidana karena kesalahan administrasi? Pola kesalahan administratif ini jadi contoh dalam kasus pemberian izin usaha penambangan atau IUP yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming, di mana Maming dipersoalkan penerbitan izin pertambangan yang akhirnya dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Persoalannya terletak pada penerapan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Pasal ini menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK dilarang memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa memenuhi ketentuan tertentu. Regulasi ini menggantikan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Di aturan sebelumnya, bupati atau wali kota berhak memberikan izin usaha pertambangan. Namun sekarang aturan tersebut dihapus dan perizinan harus lewat pemerintah pusat. Dalam hukum administrasi negara, norma perizinan ditujukan kepada pemegang izin sebagai penerima hak. Karena izin merupakan keputusan administratif yang bersifat konkret dan individual, bukan kepada pejabat penerbit. Jadi di pasal 37 ya, ayat 1 Undang-Undang Minerba itu dikatakan begini, IUP ya diberikan oleh bupati garis miring wali kota apabila WUP berada di dalam satu wilayah kabupaten. Berarti dia punya hak, punya wewenang kan. Nah, itu ditindaklanjuti lagi dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 30 tahun 2014, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu mengatakan begini, Mbak. Jadi yang namanya administrasi pemerintahan, ya di pejabat, ya berhak menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan atau membatalkan keputusan atau tindakan. Jadi sebagai bupati dia punya kewenangan. Selain itu, dalam hukum administrasi ada asas contrarius actus,
Artinya tindakan administratif tersebut seharusnya dinilai dalam kerangka hukum administrasi, bukan langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kalau dalam istilah hukum administrasi, itu namanya asas contrarius actus gitu ya. Dengan demikian, maka izin yang dialihkan itu, atau pengalihan izin oleh bupati itu memang sesuai dengan kewenangan bupati. Untuk saat itu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu. Penarikan pelanggaran administrasi ke ranah pidana berisiko mengaburkan batas kewenangan hukum, menimbulkan ketakutan dalam pengambilan kebijakan, dan menggerus fungsi korektif hukum administrasi. Dalam sistem hukum administrasi Indonesia, keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dapat diuji melalui pengadilan tata usaha berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dan kewenangan ini mencakup pengujian legalitas keputusan maupun diskresi pejabat sebelum persoalan dialihkan ke rezim hukum pidana. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terutama yang dikuatkan hingga tingkat Mahkamah Agung, berpotensi menjadi rujukan atau jurisprudensi bagi perkara serupa di masa depan. Kekeliruan penafsiran norma administrasi sebagai norma pidana beresiko direplikasi dalam kasus-kasus lain. Implikasi lain yang dikhawatirkan adalah munculnya ketakutan struktural di kalangan pejabat publik. Jika kewenangan administratif seperti penertiban atau persetujuan izin berpotensi berujung pada pemidanaan tanpa kejelasan batas hukum, pejabat akan cenderung menghindari pengambilan keputusan. Ketidakpastian hukum terkait perizinan pertambangan sering muncul karena aturan yang tidak konsisten dan mekanisme hukum yang belum jelas, sehingga merugikan investor dan tata kelola sumber daya alam. Tindak pidana ini adalah ultimum remedium. Orang nanti akan takut menanamkan investasi di Indonesia di bidang minerba, lingkungan pertambangan, kalau semua perbuatan yang melanggar izin itu dijadikan tindak pidana korupsi dan dipidana. Ya saya kira berbahaya sekali investasi kalau dijadikan semua tindak pidana korupsi begitu. Dan perbuatan pejabat negara yang seperti itu, ya tentunya ada sanksi administrasi kalau memang ada prosedural. Ketidaktepatan dalam proses penegakan hukum dan peradilan dapat menempatkan seseorang yang dipidana sebagai korban. Dalam situasi demikian, kesalahan prosedural semestinya diikuti dengan mekanisme rehabilitasi yang menjadi tanggung jawab negara untuk memulihkan nama baik dan martabat individu yang dirugikan. Dalam KUHP yang baru, rehabilitasi didefinisikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh pemulihan kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau karena kekeliruan orang maupun penerapan hukum. Yang mengemuka bukan sekedar soal benar atau salahnya suatu kebijakan, melainkan cara negara menilai dan mengoreksi tindakan pejabat publik. Dalam kaitannya dengan persoalan yang di mana jalur hukum sudah mentok, tetapi keadilan belum diperoleh, yaitu presiden selaku presiden bisa membuat keputusan untuk memperbaiki keadaan agar orang memperoleh keadilan, yaitu dengan instrumen konstitusional yang namanya amnesti. Pengampuan dalam bentuk dianggap sudah tidak ada lagi perkara itu, atau direhabilitasi, tapi ini adalah bahwa ada proses peradilan yang salah yang perlu diperbaiki. Bagi terdakwa, de facto sudah dijalani semua, dia hanya ingin pengakuan bahwa aku menjalani sesuatu yang sebenarnya aku tidak bersalah, kira-kira gitu loh. Ketika kebijakan administratif langsung ditarik ke ruang pidana, mekanisme administrasi yang disediakan undang-undang kehilangan fungsinya, dan hukum pidana berisiko digunakan melampaui perannya sebagai ultimum remedium.